Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Suryani. Di sini saya akan sharing menjelaskan tentang mind map yang saya buat dengan judul Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan. Kita zoom ya biar agak sedikit jelas gitu. Nah, di sini saya menuliskan judulnya di tengah-tengah ya. Di sini ada judulnya. Ini judulnya Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan. Lalu saya pertama itu menjelaskan tentang pengertian dari bagian-bagian perencanaan, dari pengendalian itu apa gitu ya. Di sini saya menuliskannya bahwa perencanaan itu adalah evaluasi masa lalu untuk menentukan strategi permintaan secara efektif dan efisien gitu. Jadi perencanaan itu adalah hal yang nanti akan dilakukan dengan kita itu berkaca dari masa lalu gitu, agar pada saat masa yang akan datang kita mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Lalu di sini ada pengendalian. Pengendalian itu adalah memastikan rencananya gitu agar rencana itu sesuai target dan sasaran. Mungkin lanjut kita ke definisi gabungannya ya antara perencanaan, produksi, dan pengendalian persediaan. Adalah aktivitas mengendalikan dan memastikan apa yang nanti direncanakan itu sesuai dengan target dan sasarannya gitu. Nah, lanjut kita ke bawah, kita lihat di sini ada hal dan lingkup dalam perencanaan. Yang pertama itu ada halnya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada jumlah produksinya kita nanti akan berapa gitu. Berapa sih produksi produk yang nanti akan dibuat setelah yang direncanakan gitu kan. Lalu di sini ada waktunya, berapa lama melakukan produksi tersebut gitu. Nanti kita rencanakan dulu, lalu di sini ada material, bahan bakunya apa aja kayak gitu. Lalu di sini ada lingkup dalam perencanaan. Nah, di sini lingkup dalam perencanaan itu terdapat dalam 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan itu ada 5W1H. Yang pertama itu ada what. What itu kayak apa sih gitu produk yang nanti akan kita bikin seperti itu. Lalu di sini juga ada why. Mengapa gitu? Mengapa sih produk ini tuh harus dibuat gitu? Mengapa produk ini harus diproduksi? Lalu juga ada when, kapan produk ini diproduksinya gitu, kapan mulainya, kapan berakhirnya, kapan selesainya, seperti itu ya. Lalu setelah when ada where, di mana gitu. Di mana sih tempatnya melakukan produksi bahan ini, seperti itu. Lalu juga ada who. Siapa saja sih tenaga kerjanya gitu yang melakukan ini gitu. Terus mesinnya apa aja, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada how. How itu bagaimana. Bagaimana sih gitu alurnya, bagaimana metode kerjanya untuk menghasilkan suatu produk itu. Seperti itu. Lalu di sini ada dalam kita misalnya melakukan perencanaan. Pasti dalam melakukan hal segala sesuatu pun kita pasti punya tujuan gitu ya. Kayak ngapain kita ngelakuin sesuatu tetapi kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, di sini dijelaskan tujuannya itu adalah yang pertama, produksi produk supaya efektif dan efisien gitu ya. Lalu yang kedua, supaya modal yang dikeluarkan itu optimal gitu. Jadi kayak kita ngeluarin modal sedikit, tapi untung kita tuh banyak seperti itu. Nanti itu ada ya diperhitungkan juga. Karena yang namanya perusahaan gitu, nggak mau gitu rugi ngeluarin modal banyak, tapi untungnya sedikit gitu kan, nggak mungkin ya. Lalu di sini ada peramalan produk. Pasti dalam perencanaan itu tujuan kita ya meramalkan gitu produk yang nanti akan kita keluarkan, kita akan launching selanjutnya gitu. Langsung yang keempat ada monitor permintaan, lalu ada pemesanan ekonomis agar bahan bakunya gitu, semuanya yang nanti akan diolah itu ekonomis gitu, harganya pas gitu, dan tujuannya
tercapai, lalu persediaannya juga ekonomis ya. Lalu di sini ada tingkatnya. Nah, dalam perencanaan itu pasti orang beda-beda ya, ngerencanain sesuatu pasti beda-beda gitu perencanaannya. Nah, dalam hal tersebut dibagi tingkatannya itu menjadi 3. Ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka menengah, dan ada juga perencanaan jangka pendek gitu ya, tergantung masalah yang akan direncanakannya apa, seperti itu. Lalu di sini ada langkahnya gitu. Kita juga harus tahu ya langkah-langkahnya bagaimana sih perencanaan produksi dan pengendalian persediaan itu, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu. Nah, di sini ada yang pertama peramalan ya, peramalan pasti ya. Yang pertama itu peramalan kualitas permintaan. Setelah diramalkan diapain sih gitu. Nah, di sini direncanakan ya persediaannya mau apa. Lalu lebih spesifik kan di sini persediaannya saja. Di sini lebih spesifik kayak ke tenaga kerjanya, mesinnya gitu direncanakan. Setelah merencanakan ini kita membuat jadwal gitu ya, jadwal induk produksinya kapan gitu, JIP-nya kapan. Lalu lebih mengkerucut lagi jumlahnya berapa seperti itu. Lalu penjadwalannya juga lebih mengkerucut lagi penjadwalan mesinnya gitu. Waktu mesin beraktivitasnya bagaimana, seperti itu yang keenam. Lalu yang ketujuh tuh dimonitoring gitu ya. Pastikan aktivitasnya itu dimonitoring gitu, dilihat. Bagaimana sih kerjanya, apakah ada yang gagal, apakah ada yang tidak sesuai, apakah baik-baik saja gitu, sesuai tujuan gitu. Setelah semuanya aktivitasnya beres, nah yang terakhir di sini ada pelaporan dan pendataan ya tentunya. Karena sesuatu yang kita lakukan itu pasti diakhiri dengan pelaporan. Lalu kita lihat di sini ada faktor manajemen atau tekniknya ya, atau prosedurnya gitu. Metode-metode dalam perencanaan gitu. Nah, yang pertama itu ada product positioning strategy. Nah, dalam product positioning strategy atau PPS ya, produk sama ya di sini PPS, tapi yang di sini produk, yang di sini proses. Nah, dalam produk itu terdapat 4 metode gitu, terdapat 4 metode. Yang pertama itu ada ETO. ETO itu disingkat dengan engineering to order gitu ya kepanjangannya. Nah, di ETO ini jadi ini tuh perusahaan membuat produk itu sesuai dengan pesanan konsumen gitu. Dimulai dari awal banget dari desainnya itu tuh gimana konsumen gitu. Seperti contohnya kayak membuat pagar seperti itu. Lalu di sini ada atau itu assembly to order. Jadi di sini tuh produsen membuat komponen-komponennya itu yang standar gitu. Yang masih standar lah kayak perusahaan mobil gitu, otomotif seperti itu. Lalu di sini ada MTO atau make to order. Jadi di sini itu produsen udah punya gitu, desainnya tuh udah punya gitu. Nah, tapi dia memproduksi itu setelah ada pesanan seperti itu. Lalu di sini ada make to stock atau MTS. Ini tuh produsennya itu sudah punya gitu. Apa yang akan dijual itu udah punya stoknya gitu. Nah, mungkin lanjut ke proses positioning strategi. Yang pertama itu ada project. Project itu seperti contohnya project jalan layang gitu ya, jembatan seperti itu. Lalu di sini ada job shop. Job shop ini mengorganisasikan peralatan dan tenaga ke dalam konsentrasi kerja gitu ya. Berdasarkan job shop-nya gitu, berdasarkan jenis pekerjaannya. Lalu di sini ada line flow. Line flow ini jadi nggak berhenti-berhenti gitu. Kerjanya itu tidak berhenti seperti contohnya di sini ada penyulingan minyak gitu, ada pembuatan garam seperti itu kan. Di situ tuh langkahnya tahapan-tahapannya gitu tidak berhenti ya pada prosesnya. Nah, mungkin di sini cukup singkat. Ada juga jika ingin mengetahui lebih
dalam gitu ya, lebih paham gitu, dijelaskan karakteristiknya juga seperti itu, bisa nonton di channel YouTube dosen saya ya. Nanti saya cantumkan di description box. Lalu di sini ada elemen-elemennya gitu ya yang mendukung perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Di sini ada elemennya. Kurang lebih ada 14. Nah, yang pertama business planning, ada demand management, marketing planning, aggregate planning, research planning, terus ada master production scheduling gitu ya, schedule-nya. Ini kan planning-nya. Lalu di sini ada schedule-nya juga, ada road cut capacity planning, final assembly schedule, ada inventory control, lalu ada master required planning, capacity required planning, lalu ada product activity control, lalu ada purchasing ya, terus di sini ada perform assurance. Nah, segitu mungkin ya mind map yang saya buat gitu, mungkin cukup singkat dan semoga dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.